Semangat pagi! Bersama saya Miss Fadia, kita masih dalam topik Technopreneurship untuk bangun bisnis model. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah Value Proposition Canvas. Seperti sudah kita ulas pada video sebelumnya, salah satu blok pada bisnis model Canvas yaitu Value Proposition. Jadi memahami konsep bisnis pada titik awal itu sangat penting karena di dalam sebuah diskusi dibutuhkan pemahaman yang sama sehingga diskusi dapat berjalan dengan lebih efektif. Dengan menggunakan bisnis model Canvas, semua blok itu sudah menampilkan apa saja infrastruktur yang tersedia, bagaimana customer-nya, kemudian value apa yang akan ditawarkan, serta financial viability dari bisnis model tersebut. Nah, pada value proposition, value ini merupakan sesuatu atau yang dinilai berharga bagi seseorang atau suatu pihak. Nah, beberapa contoh dari value misalnya adalah harga yang murah atau manfaat produk yang beragam, serta pemasukan atau uang, dan ini adalah berbeda-beda tergantung dari customer tersebut. Nah, sehingga ketika kita membangun value proposition, kita harus memperhitungkan siapa saja customer kita. Berikut ini adalah value proposition canvas. Seperti pada bisnis model Canvas, ini ada customer segments dan value proposition. Jadi pada value proposition canvas ini akan lebih spesifik pada dua blok ini. Jika pada bisnis model Canvas itu kita dibantu untuk menciptakan value untuk bisnis kita, pada value proposition canvas kita dibantu untuk menciptakan value bagi customer kita. Jadi terdapat dua blok ya dari value proposition canvas ini yang diambil dari bisnis model Canvas, yaitu blok value proposition dan value customer segments. Nah, sedikit mengulas kembali dari bisnis model Canvas yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Ini terdiri dari 9 blok yang mencerminkan infrastruktur, yaitu dari key partners, key activities, dan key resources. Kemudian dari customers, yaitu customer relationships, customer segments, dan channels, value proposition, serta financial viability, yaitu dari cost structures dan revenue streams. Dari value proposition ini, kita bertujuan untuk menciptakan nilai-nilai bagi segmen pelanggan, yaitu melalui kombinasi elemen-elemen yang beragam untuk memenuhi kebutuhan segmen tersebut. Nah, nilai-nilai atau value yang ditawarkan ini dapat bersifat kuantitatif, seperti harga misalnya, itu bersifat kuantitatif. Ada juga yang bersifat kecepatan pelayanan, itu juga bersifat kuantitatif. Tetapi ada juga yang bersifat kualitatif, seperti dari desain, keindahannya, serta pengalaman pelanggan dalam menggunakan produk atau layanan tersebut. Beberapa value proposition yang dapat ditawarkan oleh sebuah perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan itu bisa jadi dalam bentuk kebaruan, yaitu teknologi yang sebelumnya belum pernah ada. Bisa juga dalam bentuk menciptakan nilai untuk sesuatu yang lebih efektif atau menggunakan waktu lebih efisien. Misalnya untuk para pelanggan yang sibuk itu membutuhkan pelayanan yang lebih cepat. Kemudian misal juga dari produk vacuum cleaner atau produk blender yang dapat memudahkan hidup dari para pelanggan. Ada juga proposisi nilai atau value proposition yang menawarkan dapat menyelesaikan pekerjaan atau kesulitan yang dialami pelanggan. Misalnya ada perusahaan yang berfokus untuk perbaikan mesin, konsultasi teknis, dan sebagainya. Ada juga value proposition yang bersifat estetika atau desain. Jadi untuk produksi fashion misalnya, itu menawarkan nilai dari segi estetika dan desain. Selain itu, untuk produk-produk yang high-end atau produk mewah, itu dapat memberikan value
brand eksklusivitas atau rasa kepercayaan diri bagi customer ketika menggunakan produk tersebut. Value lainnya yang dapat ditawarkan misalnya untuk kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Nilai-nilai inilah beberapa contoh value yang dapat ditawarkan kepada pelanggan. Apabila value-nya ini bersifat harga yang murah misalnya, itu tentu akan mempengaruhi blok-blok lainnya di dalam bisnis model Canvas. Sedangkan untuk value proposition yang tidak bersifat harga atau untuk customer segment yang tidak price sensitive, itu dapat lebih ditingkatkan lagi dari segi kenyamanannya. Selanjutnya, kita sedikit mereview tentang customer segments ya. Customer segments ini adalah sekelompok orang atau organisasi berbeda yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan. Perusahaan dapat membuat kelompok-kelompok pada customer segments itu berdasarkan kesamaan kebutuhan pelanggan, kesamaan minat, atau kebutuhan lainnya. Nah, kemudian pada customer segments ini, misalnya ada pada produksi untuk pasar massal. Berarti di situ dianggap seluruh customer-nya itu adalah one size fits all. Jadi semuanya memiliki karakteristik yang sama. Jadi tidak ada pembedaan. Kemudian ada juga untuk niche market atau pasar ceruk. Jadi spesifik pada satu kelompok tertentu. Misalnya ada sebuah perusahaan yang memproduksi satu suku cadang untuk perusahaan otomotif. Nah, berarti itu betul-betul pasarnya spesifik. Atau ada perusahaan yang memproduksi perlengkapan olahraga untuk panjat tebing. Nah, itu betul-betul spesifik di niche market tersebut. Kemudian dapat juga customer ini dipetakan berdasarkan demografi, psikografi, kesamaan minat lainnya. Kita akan masuk ke value proposition canvas. Value proposition canvas ini memiliki dua sisi. Jadi kita menggunakan customer profile untuk mengklarifikasi bagaimana pemahaman customer. Kemudian kita menggunakan value map untuk mendeskripsikan bagaimana cara kita untuk menciptakan value bagi customer tersebut. Nah, apabila terdapat kecocokan di antara value map dan customer profile tersebut, barulah itu terjadi fit atau kecocokan. Ketika terjadi irisan yang dapat digabungkan dari value map dan customer profile. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang customer profile. Customer profile atau profil pelanggan ini menjelaskan segmen pelanggan tertentu dalam model bisnis dengan terstruktur dan terperinci. Misalnya di sini ada 3 bagian ya, ada customer jobs, gains, dan pains. Customer jobs ini mendeskripsikan apa saja hal-hal yang ingin dicapai oleh customer, apa saja hal-hal yang ingin diselesaikan, dikatakan dalam bahasa mereka. Kemudian untuk gains ini mendeskripsikan apa saja hal-hal yang ingin dicapai oleh customer dan keuntungan apa yang ingin mereka raih. Kemudian untuk pains ini adalah hal-hal buruk apa saja yang menjadi hambatan dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Nah, jadi ketika di customer jobs ini ada pekerjaan-pekerjaan yang ingin diselesaikan, gains itu ada yang ingin diraihnya apa, dan pains itu hambatan-hambatan apa saja yang dapat mengganggu. Nah, dari masing-masing bagian ini ada tingkat kepentingannya, apakah dia penting atau dia tidak terlalu penting. Kemudian dari segi pains atau kesakitan atau hambatan yang dialami oleh customer, apakah sangat ekstrim atau betul-betul sakit, betul-betul mengganggu, atau sebetulnya moderat saja. Kemudian untuk dari segi gains atau keuntungan yang ingin diraih, itu terbagi juga tingkatannya berdasarkan esensial atau yang betul-betul berarti bagi customer tersebut, atau yang sebetulnya nice to have, yang kalau ada bagus, kalau tidak juga ya tidak terlalu mengganggu sebetulnya. Jadi dari pemetaan customer
profile ini kita dapat melihat dengan lebih terstruktur dan terperinci mengenai customer segment kita. Nah, berikut ini adalah contohnya ya. Contoh customer profile pada aplikasi Speedblood, yaitu pencari donor darah. Di sini, customer jobs-nya ini adalah mencari pendonor darah. Kemudian mendapatkan darah yang tepat pada waktu yang tepat, yang cepat ya. Kemudian mempunyai daftar pendonor darah. Selanjutnya, untuk gains yaitu hal-hal yang ingin diraih, keuntungan apa saja yang ingin dicapai, itu di sini menolong orang yang membutuhkan transfusi darah. Darah dapat diperoleh dengan cepat, mudah, dan murah. Kemudian berbagi informasi para pendonor darah. Kemudian pada bagian pains kita deskripsikan apa saja kesulitan yang dapat dialami oleh customer tersebut, yaitu darah yang tepat tidak bisa dipakai, darah yang tepat terlambat diperoleh, mendapat darah yang tepat tetapi posisinya jauh, perlu waktu lama untuk mendapatkan darah yang tepat, serta mendapatkan darah yang tidak tepat. Ini adalah beberapa contoh dari jobs, customer jobs, di pains dan gains dari customer tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke value map. Ya. Value map atau peta nilai. Value map ini menjelaskan fitur-fitur dari value proposition pada bisnis model kita. Jadi semuanya dijelaskan dengan lebih terstruktur dan terperinci. Value map ini membagi menjadi value proposition, membagi value proposition menjadi gain creators, pain relievers, serta products and services. Ya. Pada product and services ini merupakan daftar apa saja produk atau layanan yang akan dibangun. Ya. Ini juga sama bersifat essential atau nice to have. Sedangkan pada gain creators ini mendeskripsikan bagaimana produk atau layanan kita dapat menciptakan keuntungan bagi customer atau sesuatu yang baik, sesuatu yang menguntungkan bagi customer tersebut. Kemudian pada pain relievers ini mendeskripsikan bagaimana produk atau layanan yang kita tawarkan ini dapat menghilangkan rasa sakit dari customer. Jadi rasa sakit di sini disebut pain reliever, misalnya sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang dikeluhkan, atau sesuatu yang menghambat pekerjaan customer, itu masuknya di pain. Jadi di sini kita ingin menghilangkan pain dari customer tersebut. Berikut ini adalah contohnya. Sebagai contoh lanjutan dari yang tadi aplikasi pencari donor darah, Speedblood, value map yang dibentuk itu untuk product and services-nya adalah aplikasi untuk menemukan pendonor darah dengan cepat. Kemudian, aplikasi yang menyediakan data pendonor darah. Gain creators-nya membantu menemukan pendonor darah dengan usaha yang minimum. Memberikan daftar pendonor darah beserta profilnya, serta membantu orang yang membutuhkan donor darah. Pada pain relievers di sini adalah menemukan pendonor darah yang tepat dengan cepat, dapat langsung berkomunikasi dengan pendonor darah. Nah, ini adalah contoh value map yang ditawarkan dari sisi perusahaan. Kemudian, dari value map tersebut dan customer profile, kita akan mencari kecocokannya atau fit. Jadi fit ini dapat tercapai ketika pelanggan atau customer merasa senang dengan value proposition yang ditawarkan. Jadi ketika kita berhasil menangani, tadi ada customer jobs yang sifatnya signifikan atau yang important bagi customer tersebut, serta dapat mengurangi pains-nya, dapat meningkatkan gains-nya dari customer, itu kita dapat memberikan fit antara customer profile dan value map. Nah, hal-hal yang perlu dipastikan sebelum mencapai kecocokan ini, kita harus melihat apakah kita dapat menangani rasa sakit atau pains dari customer itu yang paling ekstrim. Karena apabila
hanya yang moderate, bisa jadi hal tersebut kurang menarik bagi customer. Kemudian, apakah kita dapat meningkatkan gains itu yang esensial atau yang signifikan bagi customer tersebut? Apabila hanya nice to have, yang good to have, atau yang kalau ada bagus, kalau enggak ya sebenarnya tidak apa-apa, mungkin itu juga kurang menarik bagi customer. Nah, selanjutnya adalah kita fokus juga pada rasa pain itu yang paling penting bagi customer, sehingga kita dapat menentukan sebetulnya produk atau layanan kita itu sudah dapat diterima atau tidak oleh konsumer. Berikut ini adalah contohnya ya, ketika value map berhadapan dengan customer profile. Fit itu akan terbentuk ketika terjadi kecocokan antara value map dengan customer profile. Jadi mencari fit atau kecocokan ini adalah proses merancang value proposition seputar produk dan layanan yang dapat menyelesaikan customer jobs tadi, pekerjaan customernya, kemudian menghilangkan pain dan meningkatkan gain dari customer. Perlu dipedulikan juga apa saja hal-hal yang sebetulnya berarti bagi customer tersebut, apa saja pain yang ekstrim, apa saja gain yang esensial. Kemudian kita akan mencari kesesuaian di antara apa yang ditawarkan oleh perusahaan dan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Ini merupakan syarat nomor 1 dari value proposition yang berhasil. Jadi di sini pertama itu ada on paper. Jadi secara di atas kertas, apakah ada kecocokan antara problem dan solution. Jadi ketika ada kita dapat mengidentifikasikan pekerjaan customer, pains-nya, gains-nya, kemudian dapat diatasi dengan value proposition yang kita tawarkan, berarti itu sudah ada kecocokan di atas kertas. Itu baru tahap pertama dalam fit ini. Jadi masih on paper. Kemudian ketika pelanggan bereaksi secara positif terhadap value proposition tersebut, nah kemudian value proposition yang kita tawarkan itu menjadi daya tarik untuk pasar, jadi menarik untuk pasar, maka itu dapat masuk ke tahap fit yang kedua, yaitu in the market. Jadi ada product and market fit. Nah, selanjutnya, tahap ketiga itu ketika kita dapat membuat bisnis model yang scalable dan menguntungkan. Jadi dari value proposition yang ditawarkan sudah diterima oleh market, dan ini juga kemudian akan menarik bagi pihak-pihak penyandang dana. Misalnya untuk bank, itu dapat melihat bahwa bisnis kita itu dapat ditingkatkan lebih. Nah, disitulah itu masuk ke tahap ketiga, yaitu business model fit in the bank. Untuk lebih memahami tentang value proposition canvas ini, bisa langsung kita coba ya. Jadi setiap kelompok diminta untuk membuat value proposition canvas sesuai business model canvas yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi yang kelompok sebelumnya sudah buat BMC, di sini diambil 2 blok dari value proposition dan dari customer segments untuk dibentuk value proposition canvas. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan melihat presentasinya ya dari masing-masing value proposition canvasnya. Durasi presentasinya maksimal 5 menit per kelompok. Oke, ya demikian yang bisa kita pelajari pada materi kali ini. Kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.